Latihan 12 dekorasi jahitan atas. Kami akan mengerjakan detail produk dengan menambahkan berbagai jenis jahitan dekoratif ke pakaian kami. Proyek sudah ada dengan jahitan di bagian bawah celana dan kaos, dan juga beberapa jahitan pada beberapa celana. Jika Anda memakai browser objek ke tab jahitan atas, kita akan melihat bahwa sudah ada beberapa jenis garis yang saya buat sebelumnya untuk digunakan dalam jahitan dekoratif. Alat dari kelompok jahitan atas digunakan yang terletak di dua jendela. Yang pertama adalah Edit Top Stitch. Ini digunakan untuk memilih dan mengedit jahitan dekoratif yang sudah direalisasikan. Ketika salah satu alat di grup jahitan atas dipilih, kita bisa melihat di mana jahitan sudah ditetapkan. Mereka ditandai dengan garis warna merah tua. Gunakan Edit Top Stitch Tool untuk memilihnya dengan tombol kiri mouse. Kita dapat memilih beberapa baris berdasarkan area yang dipilih, atau dengan poros. Kami memilih garis yang diinginkan dan bekerja dengannya. Dalam proyek baru di objek browser, di tab atas, hanya akan ada satu baris secara default. Kita dapat menambahkan jenis jahitan baru menggunakan tombol Add. Dan kita juga dapat membuat salinan yang sudah ada menggunakan tombol copy. Dan hapus dengan bantuan keranjang. Sementara jenis jahitan ini belum ditetapkan dimanapun pada polanya. Keranjang untuk menghapus tersedia, tetapi jika saluran tersebut sudah digunakan maka tidak dapat dihapus. Anda harus terlebih dahulu memilih pola garis yang ditetapkan. Dan sebelum memakai tampilan lain, ini dapat dilakukan dengan cara berikut. Pilih garis di browser objek dan melihat garis mana yang bersinar lebih terang di bawahnya. Ini adalah garis dengan jahitan ini. Kami memilih garis-garis ini pada pola menggunakan poros atau klik kanan pada salah satunya. Kemudian kami menetapkan garis-garis ini tampilan yang berbeda dari daftar browser objek menggunakan tombol single offset. Berlawanan dengan jenis garis. Jenis garis yang dihapus. Selain itu, kita dapat memilih apakah semua baris atau tidak. Atau beberapa dari mereka menggunakan tanda atau select all with same property. Semua dengan sifat yang sama, dan gunakan fungsi assign to new top stitch. Dengan browser objek ini, jenis jahitan baru muncul. Dan tampilan baru ini sudah ditetapkan ke garis yang telah kita pilih. Saya akan mengembalikan baris saya ke yang itu, jenis garis yang awalnya ada di atasnya. Tapi pertama-tama pembagian baris ekstraknya. Kami juga dapat menetapkan garis kami, jenis jahitan baru menggunakan tombol tanda. Ketika kita menekannya, kita melihat bahwa jenis garis baru muncul. Dan dia sudah akan ditugaskan ke baris yang telah kita pilih ini. Dan tentu saja kami dapat menetapkan jenis lainnya, garis-garis yang telah kita buat. Pada pola dengan tombol, pola kita dapat memilih setiap baris atau beberapa dan menetapkannya. Jenis apapun dari daftar. Jika diperlukan oleh jenis garis kami dapat mengubah nama di browser objek atau di properti mereka. Untuk membuat garis jahitan dekoratif, 3 tool lain dari kelompok jahitan atas digunakan. Segmen top stitch sangat mirip dengan tool segmen bordir dalam hal cara kerjanya. Kami memilih di browser objek jenis garis yang ingin kita tetapkan. Klik dengan tombol kiri mouse pada segmen, dan garis muncul pada mereka. Jahitan atas itu sepertinya jahitan longgar. Di sini kita menggunakan free top stitch. Kami melakukan klik dengan tombol kiri mouse di awal dan di akhir segmen yang kami gunakan. Tool ini saat proses jahit dirancang khusus untuk membuat garis jahitan secara bersamaan di kedua sisi jahitan antar bagian yang tidak ada jahitannya. Tool ini tidak akan berfungsi. Kami dengan jelas melihat jahitannya dengan warna berbeda di antara bagian-bagiannya. Sisi mereka pada detail kami memahami apa yang dijahit dengan apa. Di salah satu sisi jahitan ini,
Tetapi kita melihat sebuah titik keduanya. Kemudian kita melakukan klik dengan tombol kiri mouse di titik awal dan di akhir. Garis jahitan dibuat di kedua sisi jahitan secara bersamaan. Kita dapat membuat garis untuk jahitan dekoratif pada bagian garis luar dan garis bagian dalam. Pilih tool yang tepat untuk pekerjaan itu. Di objek browser, pilih jenis baris yang diinginkan. Dan kami membuat garis jahitan pada pola. Dalam hal ini, saya membuatnya di sepanjang garis dalam. Pilih jenis jahitan lain dan buat kali ini. Garis panjang kontur. Jika kami memiliki detail dengan pengeditan simetris, kemudian kita membuat garis jahitan hanya pada salah satunya, itu adalah yang kedua, itu akan muncul secara otomatis. Namun, jika membuat jahitan dekoratif pada kedua bagian yang terhubung secara simetris tidak termasuk dalam rencana kami, hapus pengeditan simetris. Dengan bantuan ini, dan kemudian kita bisa membuat garis sudah pada setiap detail secara terpisah. Garis ekstra dapat dipilih dengan menekan Delete pada keyboard Anda. Atau gunakan tombol kanan mouse dan fungsinya akan dihapus. Atau menggunakan tombol kanan mouse pada garis jahitan dekoratif. Kami memiliki fitur menarik lainnya yang tersedia, yaitu Add Internal Line on Top Stitch. Tambahkan garis dalam ke jahitan saat menggunakannya. Garis internal dibuat tepat di tempat pola melewati garis. Sekarang saya tidak membutuhkan baris internal ini, saya menghapusnya. Saat memilih garis jahitan dekoratif dengan tool jahitan pada pola, kami memiliki akses ke beberapa opsi editor properti. Parameter ini mungkin sedikit berbeda, tergantung di mana jahitan dibuat. Apakah itu di kontur atau garis dalam, dan dengan tool apa itu dibuat. Kita juga bisa pakai parameter ini di properti. Ini adalah cara lain untuk memilih jenis jahitan. Di sini daftar jenis baris akan tersedia dari tab bagian atas. Kita dapat memilih salah satunya sebelum menetapkan jenis jahitan untuk garis kita. Pada parameter extend, ada titik awal di sini. Dan akhir-akhir ini, untuk memperpanjang garis ini ke kontur bagian, atau ke garis dalam jika dilepas, maka tidak akan diperpanjang dalam hal ini. Saya hapus centangnya. Jika saya hapus centang pada kotak, di baris ini di sini, kemudian kita melihat bahwa sekarang tidak diperluas ke perhitungan ke detail. Jika Anda menetapkan mereka, maka diperpanjang. Bagian sudut-sudut, jika garis jahitan melewati sudut bagian, beginilah cara jahitnya, belok, jadi karenanya itu juga miring. Dengan bantuan garis pertama, kita bisa membuat pembulatan garis di tempat ini. Dan dengan bantuan parameter length, panjang sesuaikan pembulatan radiusnya. Buat lebih besar atau lebih kecil. Ada pilihan lain di bagian ini. Sudut kanan, tapi sayangnya sangat sulit untuk melacak efek parameter ini di lengkungan seperti ini, dengan dan tanpanya. Semua garis yang saya miliki terlihat persis sama. Mungkin Anda akan dapat menemukan sendiri penggunaan parameter ini. Dan parameter terakhir adalah Z offset di bagian ini. Ini adalah penggeseran jahitan dari permukaan bagian. Parameter ini paling sering dibiarkan secara default. Tetapi jika Anda menggunakan di peta pada kain, dia bisa menutup garis dengan volumenya, dan kemudian kita perlu menekan Shift. Atau jika menurut kami garisnya terlalu jauh dari permukaan kain kita, maka sebaliknya, kurangi nilainya. Atau bahkan memasukkannya ke dalam negatif, untuk memastikan bahwa garis berada di tempat yang seharusnya. Jika jahitan dibuat di sepanjang jahitan dengan tool jahitan atas SIM A, maka parameternya di bagian pemasangan tempat muncul parameter tambahan yang memungkinkan letaknya hanya di satu sisi jahitan atau di kedua sisi untuk dipilih.
Jika garis ditemukan itu adalah garis internal, lalu opsi flip diaktifkan, itu memungkinkan kita untuk memindahkan jahitan kita ke sisi lain 1-3 non garis. Jadi seperti yang kita butuhkan. Sekarang mari kita lihat parameter jenis garis dan mencari cara untuk menyesuaikan penampilan mereka dengan kebutuhan kita. Kami memilih jenis garis di browser objek dan pergi ke properti. Dalam parameternya kita dapat mengatur nama baris kita. Parameter ini kita bisa biarkan saja. Selanjutnya kita dapat memilih jenis garis kita di parameter. Kita dapat mengaturnya sebagai objek atau sebagai tekstur, parameter offset, dari garis di mana kita menetapkan garis. Itu diatur dalam inci, atau jika Anda membuka panah, maka akan ada ceruk. Parameter dalam sentimeter yang juga dapat kita atur. Jahitan saya ditugaskan ke garis bagian dan memiliki offset dari garis ini, 0,16 cm. Jika Anda membutuhkan ini, Anda dapat mengaturnya ke 0 jika Anda mau, sehingga garis Anda berjalan persis di sepanjang garis yang Anda tetapkan. Stitch count adalah untuk jumlah jahitan. Kami akan menganalisis ini secara lebih rinci di baris ini satu subspesies. Selanjutnya kami memiliki tab dan nomornya mengatur parameter jumlah jahitan. Karena kami memiliki satu spesifikasi, maka ada satu tab, dan di atasnya kita melihat pengaturannya. Bagian pertama pada tab ini adalah spesifikasi. Parameter pertama di sini adalah shape. Di sini Anda dapat memilih bentuk jahitan custom. Bar tag, buttonhole, overlock, pick stitch, single, dan zigzag. Di sini awalnya dipilih garis lurus, begitulah seterusnya. Dibuat pengaturan tampilan, ternyata sudah custom. Jadi kita melihat. Length adalah panjang jahitan sesuai standar atau dalam sentimeter. Untuk beberapa jenis jahitan seperti zigzag, yang kuat menemukan jahitan yang baik. Lebarnya masih dalam parameter menjadi. Jarak spasi adalah jarak antar jahitan. Itu diberikan dalam sentimeter. Berarti dan bagi kami adalah ketebalan utas tepat di bawah dalam parameter ini. Anda dapat memilih satuan ukuran. Karena untuk memberikan ketebalan benang yang Anda butuhkan. Sehingga terlihat jelas pada produk kami. Bagian selanjutnya dalam opsi adalah bahan. Di sini Anda dapat mengatur jenis bahan dengan memilihnya dari daftar. Kita dapat mengatur tekstur dan peta untuk kita. Anda dapat memilih warna, mengatur transparansi, dan juga sesuaikan nama parameter pantulan cahaya. Bagian konfigurasi selanjutnya adalah parameter wajah. Memungkinkan kami memilih mana yang detailnya akan melewati jalur kami. Parameter face, pilih front karena semua garis kita ada di depan. Jika kita membutuhkan menunjukkan sisi yang salah dari produk kami, maka Anda dapat memilih bagian belakang, dan kemudian garis kita akan berada di sisi yang salah produk kami. Jika Anda mencabuk mangkuk, maka itu akan terletak di face dan di sisi yang salah. Pada saat yang bersamaan, yaitu akan terletak di kedua sisi. Opsi nomor offline dengan jumlah baris. Untuk jahitan yang biasanya lurus, satu garis bekerja untuk saya, dan saya memiliki opsi ini. Tetapi Anda dapat mengubah jumlahnya, misalnya buat garis ganda atau atur lebih banyak garis maksimal adalah 5. Dan kita masuk ke garis seperti itu. Di bawah, jika ada lebih dari satu garis, maka Anda dapat mengatur jarak di antara mereka. Dalam inci atau sentimeter. Dan parameter terakhir adalah 3D. Jika dicentang, kemudian di jendela 3D dan dirender, tiruan dari reses di bawah garis akan dibuat karena norma khusus. Untuk itu Anda juga dapat menetapkan intensitas dan ketebalan. Dan kemudian kita akan melihat janggut seperti itu di bawah garis dekoratif kita. Jika kotak centang ini tidak dicentang,
maka bagian tersebut akan rata di bawah efek dekoratif pegangan. Saya akan mengambil daftar di browser objek. Garis jahitan penutup yang saya buat untuk mempertanyakan jahitannya. Dan mari kembali ke parameter jumlah jahitan untuk jumlah jenis jahitan. Jika Anda memiliki jahitan yang rumit untuk pemutaran perdana, mereka bertanya kepada saya bagaimana kabar saya, maka di sini Anda harus memberi nilai lebih dari 1, maksimal 5. Dalam hal ini saya memilih 2 nilai. Karena wajah akan berlalu, titik garis lurus sejajar adalah salah satu subspesies. Dan di sisi yang salah akan ada garis yang salah. Ini adalah spesifikasi kedua. Kemudian Anda dapat memberi tanda centang pada parameter spesifikasi. Gunakan spesifikasi yang sama jika jenis string kita akan sama. Tetapi saya berbeda, jadi saya tidak menempatkan. Dan juga ada tanda centang untuk menggunakan bahan yang sama. Sehingga pengaturan bahan yang sama digunakan untuk semua jenis jahitan. Sekarang saya memiliki pengaturan untuk masing-masing dari dua tampilan ini. Garis, spesifikasi pertama yang akan saya hadapi adalah jenis ini, karena itu garis lurus. Tetapi karena saya mengubah panjang dan lebarnya, itu terlihat sebagai custom, yaitu custom. Saya mengatur parameter face menjadi di depan. Saya memilikinya ganda yang berarti jumlah garis yang saya atur adalah 2. Dan saya mengatur jarak di antara mereka. Pada tab kedua di opsi bentuk, saya memilih overlock. Tapi sekali lagi saya mengubah parameternya. Lagi kita melihat kebiasaan. Lebar garis ini sama dengan jarak antara garis sejajar tipe pertama. Konfigurasi adalah face. Saya memilih di belakang sehingga garis ini berjalan di sisi produk yang salah. Dan jumlah garis adalah 1, karena ada 1 garis di sini. Akibatnya saya membuat Anda jauh lebih rumit. Jahitan dekoratif yang didasarkan pada jahitan standar. Jika kita menyukai jahitannya, maka kita bisa menyimpannya menggunakan tombol simpan untuk digunakan dalam proyek lain. Dia agar aman dalam format tertentu. Dan kemudian file ini dapat dibuka menggunakan tombol Windows dan digunakan dalam proyek lain. Juga folder perangkat hardware dan trims, jahitan atas, satu set berbagai garis siap pakai disimpan, yang juga dapat digunakan dalam proyek. Anda dapat pergi dan melihat garis apa yang ada di sana. Dan untuk salah satunya, kita perlu menyeret file ke browser objek. Tarik garis di objek browser. Dan sekarang kita bisa menggunakannya pada produk kita. Selain itu, Anda dapat membuka file ini menggunakan tombol Windows. Dengan cara ini, jika beberapa parameter dari garis ini tidak sesuai dengan kami dapat memperbaikinya di editor properti seperti yang kita butuhkan. Anda juga dapat membuat jahitannya sendiri dengan mengunggahnya untuk melihat teksturnya. Mari buat jahitan dekoratif baru. Saya menekan tombol dan saya mendapatkannya. Baris baru di objek browser. Anda dapat mengganti namanya jika kita butuh. Pergi ke parameter baris baru. Saya akan memberikan tipe tekstur dari teks yang bukan kedua OBJ. Saya berencana untuk menerapkan jahitan ini di leher t-shirt. Jadi saya akan memberikan offset dari tepi, 2 cm. Saya masuk ke folder kursus kami dan menemukan folder jahitan saja. Saya masuk ke dalamnya dan ada 2 file gambar cocok untuk jahitan format PNG pada latar belakang transparan. Saya menggunakan salah satunya. Tarik gambar ke parameter sehingga baris baru saya. Dan ini adalah garis yang saya dapatkan. Di objek browser saya memiliki baris ini. Saat ini dipilih. Dan dengan alat opsi, saya membuat garis di sepanjang garis besar t-shirt saya, sepanjang leher. Dan jenis garis ini diterapkan ke baris ini. Dengan menyesuaikan parameter lebar dan panjang jahitan, jarak dan ketebalan benang. Kita bisa menyesuaikan tampilan. Jahitan dekoratif kami.
sehingga jahitan dekoratif dalam hal ini tidak terlihat rata. Tidak ada salahnya untuk menambahkan tampilan lainnya. Sayangnya, saya juga tidak memiliki peta ini untuk file-file ini. Tetapi Anda dapat mencoba menerapkan file yang sama dengan tampilan ini karena saya memilikinya hitam dan putih. Prinsip. Anda juga dapat mencobanya. Seret dan lepaskan gambar yang sama pada layar. Saya akan meningkatkan anown dan mengurangi jaraknya. Untuk tampilan ini, saya datang ke menu render dan mulai merender. Saya memperbaharuinya. Dan mari kita lihat apa yang terjadi. Seperti yang bisa kita lihat, ada sedikit volume. Hal ini tentu saja jauh dari ideal karena ini bukan tampilan nyata. Tapi saya pikir prosedurnya jelas. Ketika kita telah mempelajari alat untuk mengatur dan membuat jahitan dekoratif, kita perlu berlatih bekerja dengan mereka. Anda dapat menetapkan barisan untuk produk kami. Saya akan menghapus semua baris untuk produk yang sudah jadi sekarang. Dan saya akan membuat ulang semuanya. Anda dapat mengikuti saya dan mencoba membuat sendiri dan menyesuaikan tampilan jahitannya. Anda juga dapat mencoba. Saya memilih jenis garis yang saya butuhkan. Dan saya membuat garis di tempat yang tepat. Lalu saya akan beralih ke jenis garis lainnya. Dan nama pekerjaan. Dan seterusnya sampai saya membuat semua garis pada produk saya. Produk dijahit dan dirapikan dengan jahitan dekoratif. Cukup sering, kerutan terbentuk pada kain. Kita dapat melihat dengan jelas pada jeans, tetapi tidak hanya untuk realisme maksimum. Kami juga dapat menambahkan kerutan seperti ini. Dalam program kami, rakitan kerut seperti ini disebut puckering. Dan untuk bekerja dengannya, kami memiliki tab terpisah di browser objek, serta alat untuk membuatnya. Pro, karena bekerja dengan kerutan pada umumnya sangat mirip dengan bekerja dengan jahitan dekoratif. Alat yang kami gunakan untuk membuat kerutan adalah segmen. Puckering, untuk membuat kerutan segmen garis pada kontur atau garis interior. Free puckering untuk membuat kerutan bebas dari satu titik ke titik lainnya. Dan tool seamline puckering untuk membuat kerutan di kedua sisi jahitan antara bagian. Dalam hal ini kita cukup klik kiri sepanjang garis jahitan dan ciptakan garis kerutan. Semua ini melempar satu sama lain untuk detailnya. Pada parameter edit digunakan untuk memilih dan mengedit garis kerutan yang sudah direalisasikan.
Garis-garis di mana kita telah menetapkan kerutan berwarna ungu. Pilih garis kerutan seperti biasa dengan tombol kiri mouse. Menghapus hotel tidak dilakukan dengan menghapus pada keyboard atau tombol kanan mouse. Hapus. Saat menggunakan parameter edit, klik kanan dapat membuka menu di mana beberapa fitur akan tersedia. Yang pertama adalah pilih semua yang merupakan properti yang sama dan akan dipilih. Semua, garis, kerutan, dengan pengaturan yang sama. Dia harus memberikan tanda ke jenis kerutan baru saat muncul di browser objek, jenis kerutan baru, dan itu ditugaskan ke garis kami. Tetapkan berbagai jenis packering dengan pola, dan kita juga bisa menghapusnya menggunakan keranjang. Saat memilih garis di mana pengaturan menjadi tersedia. Properti packering adalah daftar jenis kerutan. Dalam daftar ini ada akses ke TV yang kami buat di tab. Cara memperpanjang dudukan. Kita dapat memilih apakah akan memperpanjang kerutan ke sisi di luar panjang segmen yang ditugaskan atau tidak. Kita dapat memilih ekstensi terpisah untuk awal garis start atau untuk akhir. Atau kita dapat memilih untuk kita perbaharui ke riput ini. Pergeseran kerutan offset dari garis yang ditugaskan ada dua opsi, yaitu exclude dan include, kecualikan dan sertakan. Jika kami mengatur semacam shift dan kami melakukan kunjungan, yaitu kecualikan mereka, kemudian kami tidak akan memasuki jarak ini. Jika kita memilih include, 1 cm dalam kasus kami, itu akan termasuk kerutan kami. Parameter terakhir adalah offset. Perpindahan permukaan bagian. Kami menggunakannya jika diperlukan. Pada tab packering, kita dapat membuat berbagai jenis kerutan. Tombol add untuk menambahkan jenis kerutan baru. Dan kita dapat menyalin yang sudah ada menggunakan tombol salin. Dan Anda dapat menetapkan jenis kerutan lain ke garis parkir yang sudah dibuat menggunakan tombol dan pola. Tentu saja kita dapat menghilangkan jenis kerutan yang tidak perlu. Mari kita lihat bagaimana Anda dapat menyesuaikan tampilan kerutan. Untuk melakukan ini, pilih beberapa jenis di browser objek dan lihat parameternya. Padahal ini hanyalah gambar yang berlipat ganda di sepanjang garis. Dan kerutan ini diatur dengan bantuan yang menciptakan bayangan ini. Dalam parameter material, kita dapat memilih jenis daftar standar. Katun jeans, kulit nilon, polyester. Dengan demikian, peta normal akan diganti dengan yang sesuai. Kita bisa mengatur intensitas normal pada jika kita tidak memiliki efek yang cukup yang menciptakan norma, atau jika kita ingin mungkin membuat beberapa goresan, atas kita dapat meningkatkan aksi peta normal dengan menambahkan tekstur. Kita dapat menemukan tekstur yang sesuai di folder hardware dan trims packering. Ini dari tekstur yang cocok. Tipe dari daftar kami. Seret tekstur pada parameter taksi. Selanjutnya, kita dapat menyesuaikan tekstur ini. Kita bisa mengubah transparansinya, lalu kami dapat mencentang kotak dengan dan shown jika diperlukan. Secara umum kami menyesuaikan tekstur kami, karena itu cocok untuk proyek kami. Shown di bagian spesifik. Dengan bantuan parameter jaringan dan lebar, kami juga dapat mengubah penampilan kami dengan bantuan yang kita miliki kepadatan kerutan. Dan dengan bantuan tool width, lebar mereka tergantung pada jenis produk kami. Kami dapat memilih berbagai jenis paket dari yang standar. Kita juga bisa membuatnya sendiri. Misalnya, kita dapat memotret kerutan produk nyata.
edit gambar ini di Photoshop, dan membuat peraturan yang sesuai. Kemudian kita dapat menerapkan tekstur dengan aman dan normal, dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Jahitan dekoratif dan kerutan direkomendasikan untuk ditambahkan di akhir pengerjaan produk, karena sejumlah besar dari mereka dapat memperlambat komputer. Saya akan membuat beberapa kerutan dan menambahkan beberapa kerutan pada celana saya. Saya mempercepat bagian video ini agar tidak menyita banyak waktu Anda. Jika Anda perlu dan ingin mengulang setelah saya, Anda dapat memperlambat video Anda. Dan ulangi semua yang saya lakukan atau Anda bisa bereksperimen sendiri.